Ya, ini proses pengukuran. Jadi kita dalam bertani itu harus tetap kontrol dengan lingkungannya ya, kontrol lingkungan. Ini kita cek pH dulu, pemirsa. Ini untuk membandingkan saja ukuran batang. Jadi gini, ini ukuran batang kacang panjangnya segini. Nah ini ya, kita fokuskan dulu kameranya. Besar juga ya batangnya ya. Batangnya cukup besar, cukup kuat. Kita cek pH-nya dulu. Cek pH di lingkungan perakaran utama. Kondisinya bagaimana? Oke, pH-nya masih aman. Terus kita cek kelembaban. Kelembaban tanahnya terlalu tinggi mungkin ya. Jadi untuk produktivitas dan kesehatan tanaman kacang panjang itu sebaiknya jangan terlalu lembab, pemirsa. Di kisaran angka 7 atau 8 itu di sini nih. Jangan sampai 10 begini. Ini berarti terlalu basah. Tapi nggak ada masalah, kacang panjang itu termasuk tanaman yang cukup tahan dengan kelembaban yang cukup tinggi untuk tanah. Nah, ini kita cek dulu juga kelembaban udara di sekeliling. Untuk tanah yang begitu lembab, secara otomatis kelembaban udaranya juga tinggi. Nah, ini 82% dengan suhu saat ini 29,4 derajat. Jadi di kisaran suhu fotosintesis ya, suhu fotosintesis produktif itu di bawah 30. Kalau di atas 30 itu nanti stomata menutup, mengurangi penguapan. Jadi kurang bisa menyerap makanan. Ini kelembabannya sekitar 9,5, 95%. Ini pH-nya masih 7, stabil. Nggak ada permasalahan tanah yang berarti. Oke. Untuk intensitas cahaya masuk, cahaya yang mampu menembus itu masih cukup tinggi di sekitar bagian bawah dari tanaman ini. Jadi tanaman ini tidak begitu rimbun. Cahaya masih bagus, masih bisa menembus. Dengan potensi kerentanan hanya di jamur ya, karena kelembaban tanahnya tinggi sehingga memicu kelembaban udara. Seperti itu. Jadi pemirsa, kalau kelembabannya tinggi, potensinya penyakit seperti ini. Ini sudah kita antisipasi sebelumnya. Tapi tetap sedikit mengganggu ya, tidak bisa 100% optimal. Tapi setidaknya dengan penyemprotan mikrobakteri protagonis dari deruci itu bisa menghambat pertumbuh kembangan serangan hama mikro. Hama mikro itu virus, jamur, dan bakteri. Meminimalisir. Jadi kalau bisa diusahakan kelembaban tanah itu jangan terlalu basah. Nah, ini untuk pengaturan nutrisi yang benar itu pertumbuhan daunnya tidak terlalu lebat, tidak terlalu mengganggu masuknya sinar matahari ke komponen tubuhnya, bagian-bagian tumbuhannya. Untuk fotosintesis, untuk pengisian juga masih bagus. Kalau airnya, kadar airnya di bedengan terlalu tinggi, itu menyebabkan
suhu tanah media tanam itu juga turun. Ini sekitar 28, jadi di bawah 30 ya. Sehingga semakin dingin tanah itu pergerakan elektrolit atau nutrisi yang di tanahnya itu semakin lambat, sehingga penyerapan nutrisinya juga lambat. Solusi untuk mempercepat penguapan air yang ada di dalam bedengan dengan mulsa itu diberi lubang tengah-tengah, sekalian lubang untuk memberikan pakan. Jadi lubang ini fungsinya untuk kocor dan pemupukan. Setelah perakaran kacang ini sudah mulai menjalar ke tengah, tidak hanya di sekitar lubang tanam saja.